Dan memang likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu diberikan syir'ah, syariat, minhaja dan juga manhajnya sendiri. Dari mulai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabiullah Muhammad, itu tidak ada syariat yang sama. Jadi berubah terus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh kaumnya. Yang sama itu hanya usuluddin, pokok-pokok dari agama, yaitu tauhid. Tidak ada nabi rasul yang tidak mengajarkan tauhid. Dari mulai Nabiullah Adam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa sampai dengan Nabiullah Muhammad SAW, itu semuanya mengajarkan tauhid la ilaha illallah. Itu gak berubah. Tapi kalau syariat, tatanan-tatanan, ajaran, hukum-hukumnya ini berubah terus-menerus. Makanya di sini disampaikan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Manansakh, tidaklah apa yang kami hilangkan, kami ganti, ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan, na'ti bi khairin minha, maka kami ganti bi khairin, yang lebih baik, minha, dibandingkan dengan ayat yang sudah dihapus atau dihilangkan. Ini syariat. Dan ayat-ayat yang nasakh mansukh ini wajib diketahui oleh kita. Bahkan sahabat Ali dulu ketika men-screening para dai yang hendak mengajarkan Al-Quran ke beberapa tempat, itu ditanya dulu, kalian paham gak masalah nasakh dan mansukh? Karena ini hal yang urgent. Jangan-jangan kemudian ayat-ayat yang sudah dinasakh, dimansukh atau diganti, ini kemudian diajarkan lagi, dianggap masih relevan hukumnya, padahal itu hukumnya sudah diganti. Maka ini menjadi penting memahami konsep nasakh dan mansukh di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam ulumul Quran, nasakh mansukh itu ada yang nasakh mansukh dari syariat sebelum Rasulullah, ada nasakh mansukh dalam syariat yang Rasulullah SAW itu bawa. Misalnya, yang dinasakh di dalam syariat-syariat sebelum Rasulullah SAW, itu di zaman Nabiullah Adam, itu masalah nikah, itu kan boleh nikah kakak beradik. Bahkan Qabil dan Habil itu menikahi kakak dan adiknya sendiri. Karena memang zaman itu belum ada orang lain, jadi boleh menikahi adik atau kakaknya sendiri. Tetapi itu pun di zaman Nabiullah Adam itu diselang-seling. Jadi Qabil itu anak kembar bareng dengan yang namanya Iklimah. Sementara Qabil itu bersamaan dengan satu perempuan lagi yang kemudian menjadi istrinya Qabil. Nah, ini diselang-seling. Diselang-seling, yang kakak dengan yang adik dengan yang kakak. Ini di zaman Nabiullah Adam pun cara menikahkan putra-putrinya dengan disilang. Jadi tidak dengan kembarannya. Meskipun kembarannya itu adalah menurut mereka paling disukai. Karena apa? Wajahnya cantik, orangnya ganteng. Jadi pantas kalau misalnya yang satu barengan kembaran itu kemudian dinikahkan. Tetapi ternyata
perintahnya Quran tidak demikian. Makanya kemudian mereka itu akhirnya saling hasud. Kenapa yang cantik dapatnya yang jelek, yang ganteng sama yang jelek. Ini kemudian mereka tidak terima. Akhirnya turun perintah Allah, kalau begitu maka berkurbanlah. Nanti kurban yang diterima itulah yang kemudian dinikahkan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dimansuh, dihapus hukumnya. Sampai kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat nikah, yang nikah itu tidak boleh nikah dengan mahram. Mahram itu artinya orang yang sedara, yang masih ada hubungan darah. Jadi tidak boleh kakak menikahi adik, atau menikahi ponaan, atau menikahi ibu, menikahi bapak, atau sampai ke atas, tidak boleh. Ini sudah mulai kemudian diatur di dalam syariat. Ini hasil amandemen atau hasil nasakh mansuh dari syariat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali syariat-syariat yang kemudian diganti yang lebih baik. Syariat haji misalnya. Haji itu dulu ya sama. Jadi tawaf mengitari Ka'bah. Tetapi caranya dalam memutari Ka'bah tidak seperti kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau dulu itu tawaf sambil telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tawafnya itu dengan sambil telanjang menunjukkan bahwasanya dia hadir di hadapan Tuhan dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi ini kan adalah sesuatu yang meninggalkan atau tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan. Masa orang telanjang di hadapan orang lain. Maka kemudian di dalam syariat Islam tetap wajib untuk menutup aurat. Jadi menutup aurat, yang perempuan ya ditutupi, yang laki-laki ditutupi. Dalam syariat yang lain misalnya syariat tentang taubat. Cara taubatnya orang-orang dahulu sebelum Islam itu kalau mau taubat faqtulu anfusakum. Jadi membunuh diri baru dianggap taubatnya itu total. Nah, ini sisa-sisanya mungkin masih bisa kita lihat. Misalnya di Jepang itu kalau mau tobat total dengan cara bunuh diri. Dan itu memang syariat sejak zaman dahulu. Kalau dia itu punya salah besar, di antara tobatnya adalah faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah dirimu sendiri. Ini nanti ada di ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan bahwa beratnya tentang syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi terdahulu, sampai-sampai taubat pun dengan cara yang ekstrim. Beda dengan taubatnya umat Rasulullah SAW. Ini cukup dengan tubu ilallah taubatan nasuha, dengan berhenti, tidak mengulangi lagi, kemudian merasa menyesal dan memperbaiki apa yang dulu sudah dilakukan, diperbaiki, ditutup, dikafaroti, itu sudah cukup. Makanya Quran itu mengajarkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan. Itu sudah cukup sebagai taubatnya kita. Dulu misalnya kita pernah mencuri, dulu pernah menzolimi, maka sudah berhenti. Kemudian kita minta maaf, kita tutup, berbaikan dengan orang yang kita zolimi, itu sudah dianggap sebagai taubatan nasuha. Jadi enak sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam hal teknis misalnya umat Rasulullah SAW kalau bebersih, bersuci, misalnya pakaian ada najis, itu cukup dicuci saja. Kalau syariat zaman dulu itu kalau pakaian terkena najis harus dipotong, digunting. Nah, ini kalau model ini masih menjadi syariatnya Rasulullah, pakaian kita sudah nggak ada bentuknya, semuanya bolong-bolong. Karena apa? Karena ada najis dipotong, ada najis dipotong, dibuang. Ini syariat-syariat yang dibawa sebelum Rasulullah SAW, kemudian diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Contoh lagi misalnya di zaman sebelum Rasulullah SAW itu kalau akikoh, jadi akikoh itu juga bagian dari syariat yang dilestarikan oleh Rasulullah SAW yang sebelumnya sudah ada. Tapi akikoh yang dulu itu modelnya menyembelih hewan, kemudian darah yang mengalir atau darah yang hasil dari hewan yang dikurbankan itu dilumurkan ke bayi yang tadi baru dilahirkan. Jadi gimana? Enggak, ini di dalam hadis, di dalam sirah nabawiyah disebutkan begitu. Jadi darah yang dihasilkan dari penyembelihan itu kemudian diusap-usapkan ke bayi. Ini kan sesuatu yang kotor, yang najis. Makanya di zaman Rasulullah SAW ini kemudian dimansuh, dihapus hukumnya, diganti dengan perkara-perkara yang fitrah. Fitrah itu artinya mengedepankan kesucian, kebersihan, sesuatu yang kotor, yang najis dihilangkan. Di antara yang mansukhah dari syariat-syariat sebelum Rasulullah SAW itu juga adalah dalam menghadapkan diri ke kiblat. Jadi kiblat yang sekarang adalah Ka'bah itu juga bagian dari amandemen, bagian dari mansukhah. Yang dulunya itu kiblat ke Masjidil Aqsa, itu kemudian selama 16 atau 17 bulan Rasulullah dan para sahabat sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi, karena ini adalah sesuatu yang memang harus diluruskan, Nabi berdoa terus-menerus kepada Allah agar kiblatnya itu kembali diarahkan ke Ka'bah. Nah, ini peristiwa yang luar biasa, menjadi bahan amunisi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir untuk membuli Rasulullah SAW dan juga membuat opini-opini supaya kaum muslimin ini tidak lagi mempercayai Rasulullah SAW. Karena dianggapnya Nabi itu pelin-pelan, Nabi itu kemudian ingat kembali ke kampung halamannya, berbagai macam opini dibuat. Maka peristiwa perpindahan arah kiblat ini adalah peristiwa yang amat berat bagi kaum muslimin saat itu. Bahkan peristiwa ini menjadikan banyak kaum muslimin yang murtad. Karena tadi banyak opini-opini yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Muhammad ini pelin-pelan gara-gara ingat kampung halamannya. Kemudian kiblat pun dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi pindahnya itu berlawanan arah, dari menghadap ke utara sekarang menghadap ke selatan, karena saat itu Nabi di Madinah. Nah, peristiwa ini peristiwa yang kalau bahasa sekarang menjadi viral, menjadi bahan omongan, karena memang ini berat bagi kaum muslimin mendapatkan teror-teror, opini-opini yang luar biasa. Ini terjadi di bulan Sya'ban. Jadi bulan depan itu peristiwa naqlul kiblah, jadi pemindahan arah
arah kiblat. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa untuk dipindahkannya arah kiblat? Jadi kiblat yang menjadi kiblatnya para nabi Isa, Nabiullah Musa itu kemudian dipindahkan ke Ka'bah, karena memang Ka'bah itu sejatinya adalah Baitul Atiq, rumah Tuhan. Jadi kiblat pertama manusia ya sejatinya adalah Ka'bah itu. Jadi Ka'bah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, inna awwala bait, sesungguhnya Baitullah atau rumah Allah, tempat ibadah yang pertama kali dibangun adalah bi Bakkah mubarakah, Ka'bah yang ada di cekungan lembah namanya Bakkah. Itulah yang kita kenal dengan Ka'bah. Dan Ka'bah itu sejatinya sebelum Masjidil Aqsa dijadikan sebagai kiblat Nabi Musa, Nabi Isa, itu Ka'bah sudah menjadi kiblat sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya Nabi SAW berdoa terus-menerus untuk supaya kiblatnya ini diarahkan kembali ke Baitul Atiq, Ka'bah Baitullah. Maka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan disampaikan di dalam ayat ini, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah apa yang kami batalkan, kami hilangkan, na'ti bi khairin minha, maka kami datangkan minha aw misliha, yang lebih baik dari sebelumnya, aw misliha, atau minimal yang sepadan. Ini syariat-syariat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga banyak syariat-syariat, ayat-ayat yang kemudian dinasah hukumnya, diganti hukumnya dengan hukum yang lebih baik. Misalnya apa? Tentang wasiat. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, baterainya habis.